14.6. Kali ini ikut aku tes 3 museum yuk. Museum pertama yang kami kunjungi ialah Museum Kebangkitan Nasional. Ruang pertama ialah ruang pengajar Stovia. Di sini terdapat replika patung dan lukisan ilustrasi para pengajar Stovia yang sedang berdiskusi. Ruangan selanjutnya ialah ruangan Direktur Stovia. Ketika kita masuk ke dalamnya, terdapat replika patung yang sedang berdiskusi. Ruangan ini dikhususkan bagi direktur untuk menerima tamu dari berbagai instansi pemerintah Belanda. Dalam ruangan ini juga terdapat kumpulan buku tentang ilmu kesehatan dalam bahasa Belanda. Ini merupakan ruang media pembelajaran bagi pelajar Stovia. Di sini terdapat replika tubuh manusia yang memperlihatkan organ dalam manusia. Selain itu, terdapat lemari berisikan buku pembelajaran dan kerangka manusia. Selanjutnya adalah ruangan pengobatan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Nusantara secara turun-temurun. Di sini dijelaskan secara singkat bahwa sebelum adanya dokter di Nusantara, masyarakat masih percaya dengan dukun dalam melakukan pengobatan. Di sini dijelaskan juga mengenai tanaman obat Nusantara dan pelopor perintis budidaya kina. Selanjutnya terdapat alat timbang serta gandik dan pipisan jamu untuk mengolah tanaman obat. Ruangan berikut adalah ruang sekolah dokter Jawa. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra dalam mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Terdapat sejarah terbentuknya sekolah ini, baik surat putusan, gambar kedatangan dokter, dan siswa sekolah dokter Jawa. Terdapat alat-alat medis yang dapat ditampilkan, baik dari alat medis kecil, dandang pensteril, alat pemecah kepala, alat P3K, dan alat pendukung lainnya. Selanjutnya adalah ruangan Stovia. Di sini dijelaskan sejarah awal alasan Stovia didirikan, fasilitas Stovia, dan hasil karya pelajar Stovia dengan ditunjukkan potret pendiri dan replika ijazah Stovia. Dalam ruangan ini juga dipajang beberapa alat-alat medis yang difasilitasi oleh Stovia. Alat-alat tersebut berupa alat ronsen, neraca pengukur, kuster, buku kedokteran, alat peraga, tas berisi alat praktek dokter, dan sebagainya. Berikut adalah ruang lulusan Stovia. Dalam ruangan ini ditampilkan potret lulusan siswa Stovia. Terdapat informasi biografi pelopor dokter perempuan Indonesia dan informasi Profesor Dr. Jonas Andreas. Ruangan ini ditunjukkan papan besar berisikan lulusan pelajar Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Selanjutnya adalah ruang Memorial Hal Budi Utomo. Di sini para pelajar melakukan proses diskusi. Terdapat replika patung yang menggambarkan para pelajar sedang melakukan diskusi. Berikut adalah ruang asrama Stovia. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama ini yang memiliki peraturan keras, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam ruangan ini terdapat banyak tempat tidur, lemari, serta tas para pelajar Stovia. Terdapat patung pelajar Stovia yang menggambarkan mereka sedang beristirahat. Ini adalah ruang sejarah Budi Utomo, mengenai pendirian Budi Utomo dari Ketua Budi Utomo, Kongres, pengurus, serta Ibu Perhimpunan Budi Utomo. Terdapat lambang Budi Utomo yang dirancang pada tahun 1917 dengan semboyan Santoso Waspodo Ngajoe Utomo. Berikut adalah kelas Stovia yang menunjukkan proses belajar mengajar dengan ditunjukkan melalui replika patung. Selanjutnya adalah ruangan tokoh pendidikan seperti sejarah taman siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Informasi mengenai Sekolah Istri Bandung, tokoh pendidikan lainnya seperti Ibu Kartini, serta sejarah pendidikan lainnya. Ruangan ini memuat informasi terkait penyimpangan dan tokoh politik garis pendidikan masa Hindia Belanda, ragam pendidikan, dan munculnya erat baru. Ruangan terakhir ialah ruang sejarah Hindia Belanda. Di sini termuat informasi mengenai Hindia Belanda dengan ditunjukkan logo Hindia Belanda dan koin gulden. Sampai timeline penjelajahan samudera yang dimulai dari tahun 1596. Selain itu juga ada informasi berisi peta penjelajahan bangsa Eropa dan peta Indonesia serta replika rempah-rempah Indonesia yang dicari oleh bangsa Eropa. Nah, selanjutnya ialah Museum Sumpah Pemuda. Museum ini berjarak sekitar 1,3 km dari Museum Kebangkitan Nasional yang diresmikan pada tahun 1976. Pada saat kita memasuki ruangan bagian kanan museum, kita akan melihat potret wajah dari para tokoh Sumpah Pemuda. Selain itu, terdapat beberapa quotes dari para pemuda masa kini. Setelah itu, kita memasuki ruang sejarah kepramukaan Indonesia. Di sini kita bisa melihat sejarah terbentuknya kepramukaan Indonesia yang terlihat dari potret para pengurus kepanduan Indonesia dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Juga terdapat berbagai lencana kepramukaan dan buku-buku kepramukaan Indonesia. Selanjutnya kita memasuki ruang sejarah lahir lagu Indonesia Raya. Di sini kita dapat melihat alat musik yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya.
kertas salinan lirik lagu Indonesia Raya, rencana W.R. Supratman, mesin piringan hitam, dan biografi dari W.R. Supratman. Ruangan selanjutnya ialah ruang sejarah Sumpah Pemuda. Dalam ruangan ini kita dapat melihat timeline sejarah perjalanan Sumpah Pemuda yang dimulai pada tahun 1908 sampai 1959. Dalam ruangan ini juga terdapat informasi awal mula wilayah Kota Made Jakarta Pusat yang bernama Weltafreden. Kemudian terdapat potret Bung Karno yang sedang berkunjung ke kediaman anggota PPPI serta potret pemilik gedung yaitu Xie Konglian. Berikut adalah ruang informasi tentang tokoh-tokoh para pemuda di Indonesia. Dalam ruangan ini terdapat penjelasan tentang masing-masing perkumpulan pemuda daerah yang tergabung dalam Sumpah Pemuda. Selain itu, terdapat beberapa item peninggalan berupa bendera dan buku dari setiap perkumpulan. Di bagian tengah ruangan terdapat potret para pemuda, surat-surat, peta Indonesia, serta surat kabar. Selain itu, terdapat buku berisikan informasi tentang organisasi pergerakan nasional. Selanjutnya adalah ruang sejarah Kongres Pemuda dan isi Sumpah Pemuda. Di sini terdapat informasi mengenai Kongres Pemuda pertama, Manifesto 1925, Kongres Pemuda kedua, dan isi putusan Kongres tersebut. Informasi tersebut dilampirkan juga potret-potret serta ilustrasi para pemuda yang mengikuti Kongres tersebut, baik saat foto bersama maupun saat Kongres berjalan. Di sebelah ruangan ini ditayangkan klip ilustrasi jalannya Kongres Pemuda yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Terdapat juga dinding pemuda dan identitas Indonesia serta putusan Kongres berisikan isi Sumpah Pemuda yang kita kenal sampai sekarang. Ruangan terakhir ialah ruang sejarah Museum Sumpah Pemuda. Ruangan ini berisikan informasi baik dari potret para pendiri Museum Sumpah Pemuda serta penjelasan mengenai pengelolaan gedung. Terdapat gambar bangunan Museum Sumpah Pemuda pada tahun 1988 serta potongan koran yang menjelaskan bahwa rumah beralamat Kramat nomor 106 dijadikan museum. Museum terakhir yang kami kunjungi adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini berada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ketika kita masuk ke dalamnya, terdapat banyak informasi mengenai para tokoh yang terlibat dalam pengesahan proklamasi, serta gambar replika naskah proklamasi. Selain itu terdapat monitor layar berisikan sejarah kemerdekaan Indonesia. Ruang setelahnya ialah ruang pertemuan dengan Laksamana Maeda. Terdapat 4 sofa di tengahnya dan meja di atasnya. Terdapat berbagai replika perangko. Selanjutnya ialah ruang perumusan naskah proklamasi. Terdapat replika patung yang menyerupai Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebarjo yang sedang berdiskusi merumuskan naskah proklamasi. Selain itu, terdapat replika naskah proklamasi yang dipajang di dinding. Dan terdapat meja berisi ilustrasi pembacaan proklamasi. Ini merupakan bangker persembunyian bagi para tokoh yang terlibat dalam pengesahan proklamasi dari Jepang. Selanjutnya ialah ruang pengetikan penandatanganan naskah proklamasi. Di sini saya Malik mengetik naskah proklamasi yang selanjutnya ditandatangani di atas piano. Kemudian kami berlanjut ke lantai 2 disuguhi display memori antik tokoh proklamasi. Berikut adalah ruang proklamasi. Di sini terdapat replika bendera merah putih, naskah proklamasi, serta rekaman terbaik proklamasi. Naskah proklamasi yang ada merupakan naskah bertulis tangan, juga terdapat potret negatif Soekarno-Hatta. Selanjutnya adalah ruang atribut para tokoh proklamasi. Di sini kita dapat melihat pakaian seperti jas, jubah maupun baju dinas, topi, dasi, sepatu, kacamata, serta atribut adat dari tokoh-tokoh proklamasi. Selain itu, terdapat replika patung menyerupai tokoh proklamasi tersebut. Selanjutnya adalah ruang aktivitas. Ruangan ini berisi plakat, surat yang berisikan kejadian yang mengancam keutuhan Pancasila, serta atribut yang dipakai oleh Suwiryo. Di bagian tengah ruangan terdapat potongan kertas potret jalannya proklamasi. Selain itu, terdapat bintang lencana dan buku Sutarjo, mesin ketik yang digunakan maupun hiasan lainnya. Dan ini adalah ruang kesan dan pesan. Nah, tadi kan kita udah jalan-jalan tuh dari 3 museum tadi, Museum Kemerdekaan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Naskah Proklamasi yang ini. Sekian dari tur 3 museum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.